Awalnya mengira Indonesia hutan belantara. Lihat bagaimana kagetnya pelatih dan pemain Saint Kitts and Nevis ini usai mendarat di Jakarta. Marcelo Serrano, "Alamak, mantapnya, ternyata Indonesia sudah modern ya." Awalnya ini terdengar seperti cerita klasik yang sering kita dengar. Tim luar negeri yang datang dengan ekspektasi rendah, bahkan cenderung meremehkan. Tapi siapa sangka, kedatangan tim nasional Saint Kitts and Nevis kali ini justru berubah jadi momen yang membuka mata. Bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang bagaimana Indonesia dilihat dari luar, dan bagaimana realitanya jauh berbeda dari bayangan mereka. Sebelum keberangkatan, beberapa staf dan bahkan pemain Saint Kitts and Nevis mengaku punya gambaran yang, bisa dibilang cukup jadul. Dalam beberapa wawancara ringan yang beredar, tersirat kalau mereka membayangkan Indonesia sebagai negara dengan keterbatasan infrastruktur, jalan yang belum berkembang, bahkan ada yang secara terang-terangan mengira Jakarta itu masih dipenuhi hutan belantara. Kedengarannya berlebihan, tapi inilah realita persepsi yang masih ada di sebagian dunia luar. Pelatih mereka, Marcelo Serrano, juga awalnya tidak menampik hal tersebut. Dalam sebuah pernyataan sebelum terbang, ia menyebut bahwa timnya mencoba mempersiapkan diri untuk kondisi yang mungkin tidak ideal. Kalimat yang terdengar diplomatis, tapi cukup jelas menggambarkan ekspektasi mereka. Bahkan, sang kapten sekaligus kiper utama Juliani Archibald sempat mengatakan bahwa ia penasaran apakah fasilitas latihan di Indonesia bisa memenuhi standar internasional. Tapi semua itu langsung berubah, bahkan sejak mereka belum benar-benar menginjak lapangan. Begitu pesawat mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kesan pertama langsung memukul telak semua asumsi yang mereka bawa. Bandara modern, sistem yang tertata, hingga suasana yang ramai tapi terorganisir jadi hal pertama yang membuat mereka saling pandang. Beberapa pemain bahkan terlihat merekam suasana seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Perjalanan dari bandara menuju hotel di pusat Jakarta jadi babak kedua dari kejutan budaya ini. Jalan tol yang lebar, deretan gedung pencakar langit, lalu lintas yang padat tapi dinamis, hingga city lights di malam hari. Semua itu jauh dari bayangan mereka sebelumnya. Jakarta yang mereka kira tertinggal, justru tampil sebagai kota metropolitan yang hidup dan berkembang pesat. Marcelo Serrano bahkan sempat melontarkan komentar yang kini viral. "Alamak, mantapnya, ternyata Indonesia sudah modern ya." Sebuah kalimat yang mungkin terdengar sederhana, tapi di balik itu ada pengakuan jujur bahwa ekspektasinya benar-benar meleset. Ia bahkan mengakui bahwa dirinya cukup malu karena sempat meragukan kondisi di Indonesia. Bukan cuma soal kota, pengalaman mereka berlanjut saat pertama kali menginjakan kaki di stadion. Entah itu untuk latihan atau sekedar inspeksi lapangan, reaksi mereka hampir seragam. Kaget, rumput yang terawat, fasilitas ruang ganti yang modern, hingga pencahayaan stadion yang setara standar internasional membuat mereka tak bisa berkata banyak selain mengangguk-angguk agum. Juliani Archibald, sang kapten yang sebelumnya sempat mempertanyakan kualitas fasilitas, justru jadi salah satu yang paling vokal setelah melihat langsung. Dalam sesi wawancara singkat, ia mengaku bahwa dirinya salah besar. Ia bahkan menyebut bahwa beberapa stadion di Indonesia punya kualitas yang tidak kalah dengan yang pernah ia kunjungi di negara lain. Ia berkata bahwa dirinya awalnya mengira akan bermain di stadion dengan fasilitas seadanya. Tapi yang ia temukan justru sebaliknya. Lapangan dengan kualitas tinggi, tribun yang besar, dan atmosfer yang terasa hidup bahkan saat belum ada pertandingan. Sebagai seorang kiper, ia juga menyoroti kualitas rumput dan kondisi lapangan yang menurutnya sangat ideal untuk pertandingan kompetitif. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Indonesia memang sering jadi korban stereotip, terutama bagi negara-negara yang belum terlalu familiar dengan perkembangan Asia Tenggara. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia berkembang sangat pesat. Jalan tol terus bertambah, transportasi publik seperti MRT dan LRT mulai terintegrasi, dan kota-kota besar seperti Jakarta berubah menjadi pusat urban yang modern. Belum lagi soal stadion. Setelah berbagai event internasional dan renovasi besar-besaran, Indonesia kini memiliki banyak stadion dengan standar tinggi. Bahkan beberapa di antaranya sudah diakui kualitasnya oleh federasi internasional.
Inilah yang mungkin tidak banyak diketahui oleh tim-tim dari luar, termasuk Saint Kitts and Nevis. Yang menarik, perubahan persepsi ini tidak hanya terjadi di level pemain dan pelatih. Staf tim, ofisial, bahkan media yang ikut rombongan mereka juga mulai mengubah narasi. Dari yang awalnya penuh tanda tanya, kini berubah jadi rasa kagum. Mereka mulai membagikan pengalaman mereka di media sosial, menunjukkan sisi Indonesia yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan disinilah letak poin pentingnya. Sepak bola bukan cuma soal pertandingan di atas lapangan, tapi juga tentang pertemuan budaya, pertukaran perspektif, dan bagaimana sebuah negara bisa berbicara lewat pengalaman langsung. Apa yang dialami oleh Saint Kitts and Nevis ini adalah contoh nyata bahwa realita bisa jauh berbeda dari asumsi. Marcelo Serrano sendiri akhirnya menutup semua spekulasi dengan pernyataan yang cukup tegas. Ia mengakui bahwa dirinya dan timnya datang dengan pemikiran yang kurang tepat. Ia bahkan secara terbuka meminta maaf jika ada pihak yang merasa tersinggung dengan pandangan awal mereka. Menurutnya, Indonesia justru memberikan pengalaman yang sangat positif, baik dari segi fasilitas, sambutan, hingga atmosfer sepak bolanya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Juliani Archibald. Sebagai kapten, ia merasa bertanggung jawab atas pernyataannya sebelumnya. Ia mengatakan bahwa pengalaman ini jadi pelajaran besar, bahwa tidak seharusnya menilai sebuah negara hanya dari informasi yang terbatas atau asumsi lama. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia layak mendapatkan lebih banyak pengakuan di kancah internasional. Akhirnya cerita ini bukan cuma tentang kagetnya tim Saint Kitts and Nevis saat tiba di Jakarta. Ini adalah cerita tentang bagaimana Indonesia perlahan tapi pasti mengubah cara dunia melihatnya. Dari yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini mulai menunjukkan bahwa negara ini mampu berdiri sejajar, bahkan dalam hal fasilitas dan infrastruktur olahraga. Dan mungkin setelah pengalaman ini, bukan cuma Saint Kitts and Nevis saja yang akan datang dengan perspektif baru, tapi juga tim-tim lain di masa depan. Karena sekali mereka menginjakan kaki di Indonesia, satu hal yang hampir pasti terjadi. Mereka akan sadar bahwa selama ini mereka salah menilai. Nah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah kalian setuju kalau Indonesia sebenarnya juga masih jauh tertinggal dari negara lain soal pembangunan? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya. Gas!